Israel menyatakan siap melakukan perang besar-besaran dengan militan Lebanon yakni Hizbullah. Yaman pun menanggapi kesiapan perang Israel dengan menawarkan bantuan untuk Hizbullah. Dikutip dari tribunnews.com, tawaran itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Media Houthi di Yaman yakni Nasser al-Din Amer. Ia menegaskan Houthi mampu mengirim ratusan ribu pejuang ke Lebanon. Nasser al-Din Amer yakin Hizbullah memiliki kemampuan cukup untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF, namun Houthi memberikan tawaran pasukan jika Hizbullah membutuhkannya. Terlebih pihaknya mengklaim Houthi memiliki ratusan ribu pejuang yang terlatih untuk berperang. Bahkan ia juga membanggakan peluncuran rudal balistik baru Houthi yang berhasil menghantam Tel Aviv pada Minggu 15 September lalu. Nasser al-Din Amer menegaskan Houthi memiliki tujuan untuk memperluas kemampuan mereka menyerang musuh yang melakukan genosida terhadap Palestina. Sementara Israel pun diduga telah memulai serangan ke Hizbullah, adapun Israel diduga dalang ledakan alat komunikasi pagar di seluruh Lebanon hingga membuat beberapa anggota Hizbullah tewas. Israel diduga dalang dari peretasan yang mengakibatkan alat komunikasi pager di seluruh Lebanon meledak. Sedangkan pada Selasa 17 September mengakibatkan 9 orang tewas dan ribuan warga terluka parah. Dikutip dari tribunnews.com, PBB dan Iran murka hingga mengecam tindakan Israel yang diduga dalang serangan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kana'ani, menyebut Israel sengaja menargetkan warga negara Lebanon. Kana'ani menyebut serangan Israel bertentangan dengan semua prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Iran menegaskan Israel layak mendapat penuntutan, pengadilan, dan hukum pidana internasional. Pihaknya juga menghimbau masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan terhadap impunitas otoritas kriminal Zionis. Hal senada juga disampaikan oleh seorang pejabat PBB yang menyebut ledakan di Lebanon sangat memprihatinkan. PBB menyebut Israel meluncurkan serangan di tengah kondisi yang tidak stabil. Perlu diketahui peretasan alat komunikasi pager diduga dilakukan oleh Israel pada Selasa sore. Mereka yang membawa alat komunikasi pager secara tiba-tiba meledak. Serangan cyber ini membuat 9 orang tewas dan 3.000 warga Lebanon terluka parah. Beberapa negara seperti Irak dan Yordania langsung bertindak membantu Hizbullah seusai serangan cyber Israel pada Selasa 17 September sore. Diketahui alat komunikasi pager Hizbullah mendadak meledak di seluruh Lebanon hingga mengakibatkan setidaknya 9 orang tewas dan 3.000 korban terluka parah. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, Irak memerintahkan pengiriman tim medis ke Lebanon. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Irak, yakni Muhammad Shia al-Sudani. Pemerintah Irak mengumumkan bahwa negaranya mengikuti perkembangan serangan cyber Israel ke Lebanon. Dalam pernyataannya, peristiwa tersebut sebagai ancaman dan serangan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, bantuan medis pertama telah dikirim ke Lebanon untuk membantu warga yang terluka. Bahkan Irak mengirim beberapa kebutuhan peralatan medis yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Lebanon. Bantuan serupa juga dilakukan oleh Yordania yang juga mengirim bantuan medis ke Lebanon. Menteri Luar Negeri Yordania yakni Ayman Safadi menegaskan negaranya mendukung keamanan, kedaulatan, dan stabilitas Lebanon. Diketahui sebelumnya Israel diduga meretas alat komunikasi pager yang dibawa anggota Hizbullah sehingga alat komunikasi itu meledak secara serentak hingga mengakibatkan setidaknya 9 orang tewas dan ribuan warga terluka. Lebanon mengungkap dugaan kronologi Israel sukses meretas alat komunikasi pager Hizbullah hingga mengakibatkan ledakan pada Selasa 17 September. Disebutkan Badan Mata-Mata Israel atau Mossad menanam bahan peledak di pager yang dipesan Hizbullah dari Taiwan. Dikutip dari The Times of Israel, dugaan itu disampaikan oleh keamanan senior Lebanon dan sumber lainnya. Mereka mengatakan serangan peretasan Israel diduga sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Sumber keamanan senior Lebanon mengatakan Hizbullah memesan sekira 5.000 alat penyadap yang dibuat oleh Gold Apollo berbasis di Taiwan. Lantas perangkat tersebut diduga telah dimodifikasi oleh Dinas Mata-Mata Israel saat perusahaan melakukan produksi ribuan pager. Sumber mengatakan Mossad menyuntikkan bahan peledak ke dalam perangkat yang menerima kode, sehingga sangat sulit mendeteksi alat peledak tersebut meski dengan berbagai cara.
Oleh sebab itu, sekira 3.000 pager meledak ketika pesan berkode dikirimkan kepada anggota Hizbullah yang memegang alat komunikasi tersebut. Pesan berkode itu disebut mengaktifkan bahan peledak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.